control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. Simak videonya. They don't love you like I love you. Wait, they don't love you like I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 materi pengelolaan data. Di sini kami ingin menjelaskan tentang soal berbasis berpikir kritis. Nah, sebelum itu kalian kan sudah tahu apa itu pengelolaan data. Jadi kami akan menjelaskan tentang soal pengelolaan data berbasis berpikir kritis. Mari simak videonya. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik kan? Nih sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Baik, ayo kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Angkat tangannya coba. Iya, jadi kita hari ini belajar tentang pengelolaan data. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang soal pengelolaan data berbasis berpikir kritis. Di soal yang pertama, kita mengetahui dulu apa itu jenis-jenis data. Jadi, jenis data itu ada dua. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Nah, yang pertama Ibu mau menjelaskan tentang data tunggal. Jadi di sini ada soal tentang perhatikan tinggi dari anak-anak di kelas 6. Jadi tinggi di anak-anak kelas 6 tuh ada 145, 140, 138, 145, 142, 138, 140 dan 143. Dan rata-rata tinggi badan anak kelas 6 itu ada 141 seperti di soal, 141 cm. Kemudian jika ada anak baru yang datang, kemudian rata-rata di kelas itu berubah menjadi 142, berapakah tinggi badan anak baru yang datang tersebut? Jadi untuk menjawab soal yang tadi, pertama kita mencari dulu diketahuinya. Jadi kan diketahui tinggi badan di kelas itu awalnya rata-ratanya sama dengan 141 cm. Kemudian anak baru datang menjadi 142 cm. Jadi ditanya berapa tinggi badan anak baru yang datang itu. Penyelesaiannya pertama kita menghitung dulu jumlah tinggi badan seluruhnya anak di awal. Jadi yang pertama tadi kan rata-ratanya 141. Kemudian jumlah siswanya ada 8, jadi 141 dikali 8. Nah seperti ini, jadi didapat hasilnya adalah 1128. Kemudian langkah kedua kita cari juga yang baru. Jadi anak-anaknya tadi kan rata-ratanya berubah menjadi 142. Dan karena anak baru tadi muncul, berarti jumlah siswanya menjadi 9. Jadi 9 dikali 142 dapat hasil 1278. Dan langkah ketiga kita kurangkan hasil yang baru tadi dengan hasil yang awal. Jadi 1278 dikurang 1128 sama dengan 150 cm. Jadi tinggi badan anak yang baru datang itu tadi adalah 150 cm. Iya. Nah, sekarang kita memasuki soal yang kedua dan masih data tunggal. Jadi di sini ada soal tentang sebuah toko mencatat penjualan mangga dalam kilo selama seminggu. Di hari Senin itu ada 15 kilo, di hari Selasa ada 12 kilo, di hari Rabu ada 18 kilo, dan hari Kamis ada 20 kilo, Jumat 25 kilo, Sabtu 35 kilo, Minggu 28 kilo. Jadi
jika keuntungan per kilo mangga adalah 5.000 dan biaya operasional toko adalah 50.000 per hari, pertanyaannya, pada hari apakah toko memiliki keuntungan tertinggi? Berapa keuntungan bersihnya? Kemudian yang kedua dipertanyakan, berapa rata-rata penjualan harian dan berapa total keuntungan bersih selama seminggu. Soal yang ketiga, jika minggu depan pemilik toko ingin meningkatkan rata-rata penjualan harian menjadi 25 kilo, berapa kilo minimal total tambahan mangga yang harus terjual? Nah, jadi kita akan menjawab soal yang kedua ini. Yang pertama kita menjawab tentang berapa keuntungan tertinggi toko tersebut. Jadi yang pertama tuh kita mencari di data di soal, kan ada penjualan tertinggi itu pada hari Sabtu yaitu 35 kilo. Kemudian keuntungan kotornya tuh 35 kilo ini diganti dengan keuntungan yang tadi ada di soal sebesar 5.000. Jadi 35 kilo dikali 5.000 sama dengan 175.000. Didapatkan itu keuntungan kotornya 175.000. Kemudian untuk mencari keuntungan bersih, keuntungan kotor tadi 175.000 dikurang dengan 50.000 biaya operasional toko. Jadi didapat keuntungan bersihnya adalah sebesar 125.000. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua dari soal yang kedua. Jadi berapa rata-rata penjualannya? Jadi kita cari dulu total penjualannya seperti ini. Jadi kan tadi kan hari Senin, Selasa sampai ada beberapa kan. Yang pertama hari Senin 15 kilo, ditambah hari Selasa 12 kilo, ditambah hari Rabu 18 kilo, ditambah hari Kamis 20 kilo, ditambah hari Jumat 25 kilo, ditambah hari Sabtu 35 kilo, ditambah hari Minggu 28 kilo. Jadi didapat hasil sama dengan 153 kilo. Itu semua total penjualan dari toko. Kemudian kita rata-ratakan 153 dibagi 7 karena 7 hari ada, jadi sama dengan 21,85 kilo per hari rata-rata yang dijual. Kemudian total keuntungan bersih per seminggunya itu tuh, pertama keuntungan kotor dulu, kita kalikan 153 kilo dikali 5.000 sama dengan 765.000, itu keuntungan kotornya. Kemudian karena ada biaya operasional 50.000, kita kalikan 7 karena ada 7 hari, jadi sama dengan 350.000. Untuk mencari keuntungan bersihnya, keuntungan kotor tadi kita kurangi biaya operasional yang ada, jadi 765.000 dikurang 350.000 sama dengan 415.000. Itu dia rata-rata penjualan seminggu. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan ketiga kan kita ingin menentukan target peningkatan. Kalau misalkan toko ingin meningkatkan 25 kilo per hari. Jadi pertama kita total dulu dalam seminggu itu totalnya ada berapa. Jadi 25 kilo kan ingin meningkatkan 25 kilo. 25 kilo dikali 7. Jadi sama dengan 175. Kemudian selisih dengan penjualan saat ini itu berapa? Tadi kan di pertanyaan kedua kita sudah lihat semua total penjualan itu tuh ada 153 kilo. Jadi target penjualan 25 kilo tadi kan dikali 7 hari sama dengan 175 kilo dikurang 153 sama dengan 22 kilo. Jadi minimal untuk menambah penjualan itu tuh adalah 22 kilo per minggu. Kemudian kita akan belajar soal tentang data berkelompok. Jadi di sini ada soal tabel berat badan siswa dalam kilo dan jumlah siswa yang berat badan itu. Kemudian ada setelah sekolah akan membeli seragam. Jadi harga seragam itu ada ukuran S, M, dan L. Ukuran S itu 35 kilo sampai 46 kilo. Harganya sebesar 120.000. Kemudian ukuran M 47 kilo sampai 58 kilo, harganya 135.000. Kemudian yang ketiga ada ukuran L berat 59 kilo sampai 64 kilo, itu harganya 150.000. Pertanyaannya, berapakah total biaya yang diperlukan sekolah untuk membeli seragam? Kemudian jika sekolah mendapat diskon 10% untuk pembelian di atas 15 seragam dengan ukuran yang sama, berapakah total biaya setelah diukur? Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa rata-rata berat siswa berdasarkan data tersebut? Nah,
kita akan menjawab pertanyaan yang pertama nih, sesuai dengan tabel tadi kan ukuran S ada berapa kilo. Nah, jadi didapat ukuran S itu ada 8 orang dan 12 orang sesuai dengan tabel. Jadi 8 tambah 12 sama dengan 20 dikali 120.000 sama dengan 2.400.000. Untuk ukuran S berarti harus membayar sebesar 2.400.000. Kemudian untuk ukuran M seperti di tabel didapat 15 siswa dan 10 siswa dikalikan 135.000. Jadi sama dengan 25 siswa dikali 135.000 sama dengan 3.375.000 untuk ukuran M. Kemudian untuk ukuran L didapat dari tabel ada 5 siswa yang berukuran L. Jadi 5 siswa dikali 150 sama dengan 750.000. Jadi di total 2.400.000 ditambah 3.375.000 ditambah dengan 750.000, totalnya semua 6.525.000 yang harus dibayarkan untuk membeli baju seragam. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua ini, berapa pembayaran setelah sekolah dapat diskon sebesar 10%? Jadi kan syarat diskon tadi harus lebih dari 15 seragam yang dibeli. Jadi ada 2 seragam yang mendapat diskon 10%. Yang pertama seragam ukuran S dan yang kedua seragam ukuran M. Jadi pertama kita mencari dulu berapa diskon setelah seragam itu didiskon. Kemudian pertama ukuran S ada 20 seragam. Jadi harga awalnya kan ada 2.400.000. Jadi untuk mendapat diskon 10% itu 2.400.000 ini dikali 10% didapat 240.000. Itu diskon yang akan dikurangkan untuk seragam ukuran S. Kemudian untuk ukuran M ada 25 seragam. Harga awalnya 3.375. Setelah dapat diskon dikalikan 10% didapat 337.500. Total diskonnya jadinya 240 ditambah 337.500 sama dengan 577.500. Itu dia biaya yang dapat diskon. Kemudian total biaya setelah diskon, harga awal semua ukuran kan 6.525.000 dikurang diskon 577.500. Jadi harga akhirnya 6.525 dikurang 577.500 sama dengan 5.947.500. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kita akan mencari rata-rata berat siswa. Jadi seperti di tabel ini, tadi kan di kelasnya ada 35 sampai 40, 41 sampai 46. Untuk menentukan titik tengah kelas itu caranya 35 sama 40 itu tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya adalah 37,5. Kemudian seringan tadi itu jumlah siswa. Jadi untuk mencari fx-nya kita kalikan titik kelas tengah dengan seringan. Jadi 37,5 dikali 8 sama dengan 300. Sisanya kalian lakukan seperti itu, seperti di tabel. Dan untuk mencari rata-ratanya, jadi X sama dengan kita jumlahkan tadi. Fx tadi didapat adalah seperti di tabel 2427 dibagi 50 karena jumlah siswanya 50. Didapat rata-rata berat badan di kelas itu adalah 48,54 kg. Nah, selanjutnya anak-anak tahu nggak nih kita belajar materi tentang apa? Iya, betul banget. Selanjutnya kita ingin mempelajari tentang penyajian data, di mana materi penyajian data itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada diagram batang dan kedua diagram lingkaran. Nah, contoh soal yang pertama tentang diagram batang, yaitu sebuah diagram batang menunjukkan data penggunaan waktu belajar harian seorang siswa sebagai berikut. Matematika 25%, IPA 35%, Bahasa Indonesia 20%, Seni 10%, dan olahraga 10%, seperti diagram tersebut. Pertanyaannya, jika waktu belajar siswa tersebut adalah 8 jam, berapa jam yang digunakan dalam belajar pelajaran matematika? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab soal yang tadi. Seperti, waktu yang digunakan untuk belajar matematika dapat dihitung dengan rumus, yaitu persentase matematika dikali 8 jam yang total pelajarannya sehari tadi. Substitusikan nilainya. Waktu untuk matematika sama dengan 25%
dikali 8 sama dengan kita bentuk pecahan 25% tadi, 25/100 dikali 8 sama dengan 2. Jadi untuk mengetahui waktu belajar siswa dengan mata pelajaran matematika adalah 2 jam. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal tentang diagram lingkaran. Pertanyaannya adalah, Bu Ani menanam berbagai jenis bunga. Di kebunnya ada mawar ada 20 bunga, melati 15 bunga, dan anggrek 5 bunga. Pertanyaannya, berapa persentase masing-masing jenis bunga dan buatlah diagram lingkaran berdasarkan data tersebut. Baik, cara menjawabnya adalah kita totalkan dulu bunga tadi. Seperti mawar tadi kan ada 20 bunga, ditambah melati 15 bunga, dan anggrek 5 bunga, jadi hasilnya berapa? Iya, betul banget, 40 bunga. Jadi, mawar kita carikan persentasenya dulu. Karena tadi 20 mawar 20 bunga, jadi kita bagi dengan 40 bunga total bunganya tadi. Jadi, 20/40 dikali 100% sama dengan 50%. Selanjutnya kita untuk mengetahui persentase melati. Karena melati tadi 15 bunga dibagi total bunga 40 bunga dikali 100% sama dengan 37,5%. Dan yang terakhir bunga anggrek. Bunga anggrek tadi kan totalnya 5. Jadi dibagi total bunga tadi 40 dikali 100% sama dengan 12,5%. Jadi anak-anak, presentasi untuk bunga yang ditanam Ibu Ani yaitu mawar 50%, melati 37,5%, dan anggrek 12,5%. Nah, untuk mengetahui diagram lingkaran bunga Bu Ani, jadi di sini ada gambar bahwa di sini bunga mawar 50%, bunga melati 37,5%, dan bunga anggrek 12,5%. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang soal penyajian data. Selanjutnya kita memasuki tentang ukuran tendensi atau gejala pusat. Nah, itu tuh terbagi 3 kelompok. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang terakhir ada modus. Yang pertama kita memasuki mean. Mean itu biasa dikenal dengan rata-rata. Nah, kita memasuki soal. Yang pertama diketahui mean atau rata-rata nilai ulangan matematika Pakih adalah 7. Terus berikut adalah nilai data ulangan matematika Pakih yang telah dicatat. Nah, berdasarkan informasi ini, tentukan nilai data ulangan Pakih yang ketiga dan keempat. Nah, kita kan sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar nilai ulangan Pakih. Jadi pertanyaannya tadi cari nilai ketiga dan keempat. Jadi setelah kita urutkan, kita bisa melihat nih, nilai ke-1 itu ada 6, nilai ke-2 itu 6, nilai ke-3 itu 7, nilai ke-4 itu 7, nilai ke-5 8, dan nilai ke-6 8. Jadi kita tadi ditanyakan nilai ketiga dan keempat. Jadi kita udah tahu nih nilai ketiga dan keempat itu berapa. Nilai ketiga 7, nilai keempat juga 7. Nah, begitulah cara mencari nilai keempat dan ketiga. Nah, tadi kita kan sudah soal tentang mean. Selanjutnya kita memasuki soal tentang median. Jadi Ibu membacakan dulu nih soal yang tentang median ini. Soalnya, sebuah kelompok siswa mencatat nilai ujian mereka yang terdiri dari 11 orang. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa median dari data tersebut adalah 75. Sebelum itu, urutkanlah terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, tadi kan nilai-nilainya itu belum Ibu urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, berikut kita urutkan dulu sementara nilai-nilainya. Yang pertama itu 56, 62, 67, 70, 72, 75, X, 80, 83, 85, 90. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai X tersebut? Nah, jumlah data tadi kan ada 11. Terus kita sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ditanyakan tadi tentukan X. Karena X adalah data ke-7, maka X harus lebih besar dari 75. Karena nilai-nilai setelah median semakin besar, nilai-nilai di sebelah kanan X adalah 80, 83, 85, dan 90. Untuk mempertahankan urutan yang benar, maka
X itu lebih besar dari 75 dan X itu lebih kecil daripada 80. Nah, dari data awal kan kita tadi sudah mengurutkan. Nah, terdapat satu nilai data yang belum dimasukkan. Kan itu tuh sebelumnya kita belum diurutkan. Setelah diurutkan ada yang tertinggal, yaitu data yang ke-7. Maka data yang ke-7 itu X itu adalah 77. Jadi, ya, nilai X adalah 77. Nah, selanjutnya kita memasuki soal tentang modus. Nah, data tabel modus di samping. Nah, pertanyaannya, modus data ini berada pada kelas interval 30 sampai 34 dan nilai modus yang diketahui sebesar 33,25. Berdasarkan informasi tersebut, yang ditanyakan tepi bawahnya berapa? Hitunglah modus tepi bawah kelas dengan menggunakan rumus berikut. Nah, diketahui modusnya ada 33,25. Kelas modusnya tadi kan 30 sampai 34. Terus D1-nya itu cara mencarinya 14 dikurang 8 sama dengan 6. D2 tadi 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, panjang kelasnya itu berapa? Panjang kelasnya kan 5. Kenapa jadi 5? Karena 30, 31, 32, 34, 35. Jadi panjangnya adalah 5. Nah, tadi kan ditanyakan itu cara mencari TB, tepi bawah. Nah, kita masuki cara penyelesaiannya. Yang pertama itu kita masukkan rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P, panjang kelas. Nah, modusnya tadi 33,25. Terus TB tambah D1 tadi berapa? 6. Terus D1 per D1 lagi di bawahnya itu 6 ditambah D2. D2 tadi 2. Panjang kelasnya ada 5. Nah, selanjutnya itu kita memasuki lagi ke bawah nih. Modusnya tadi 33,25. Terus, nah, pertama tadi kan kita itu mengkebawahi dulu 6 itu. Terus 6 ditambah 2 jadinya hasilnya 8. Dan panjangnya itu 5. Setelah itu 6 dikali 5 dibagi 8 hasilnya 3,75. Terus cara mencari TB-nya adalah modus dibagi dengan 3,75. Nah, modusnya tadi 33,25 dikurang 3,75. Hasilnya 29,5. Jadi modus tepi bawah kelas adalah 29,5. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi ukuran sebaran. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa saja yang termasuk dalam ukuran sebaran data ini? Iya, betul sekali. Jadi, ukuran sebaran ini terdiri dari 3. Yang pertama ada rentangan antar kuartil, dan variasi. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rentangan atau yang disebut juga jangkauan. Jadi, ada soal diketahui sekumpulan data memiliki nilai jangkauan sama dengan 28. Jika masing-masing data pada sekumpulan tersebut dikalikan 2, maka berapa jangkauan data terbaru dari data tersebut? Nah, untuk penyelesaian dari soal yang tadi, kita perlu mengetahui rumus mencari jangkauan. Jadi, rumus mencari jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil, atau dalam simbol itu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, jangkauan awal tadi kan sudah diketahui, yaitu 28. Jadi, kita masukkan RA sama dengan X max dikurang X min. Jadi, 28 sama dengan X max dikurang X min. Nah, yang ditanya itu kan jangkauan data yang baru. Lalu kita cari berapa RB itu jangkauan data baru. Maka karena data baru ini kan 2 kali dari data yang sebelumnya, maka X max dikali 2 dikurang X min dikali 2. Nah, karena sama-sama dikali 2, maka kita sederhanakan menjadi 2 dikali X max dikurang X min. Maka kita dapat 2 dikali 28, karena 28 ini kita ketahui dari
jangkauan yang awal tadi, maka didapat 56. Jadi jangkauan data yang terbaru adalah 56. Nah, ukuran sebaran yang kedua itu ada rentangan antar kuartil. Jadi ada soal disajikan 6 buah data berupa bilangan bulat positif memiliki modus 10, median 11, dan rata-ratanya 12. Lalu data tersebut memiliki data terkecilnya 8 dan data terbesarnya 18. Maka berapa rentangan antar kuartil dari data tersebut? Untuk penyelesaian dari soal tadi, kita perlu mencatat apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut yaitu banyak datanya ada 6, terus modusnya 10, mediannya 11, rata-ratanya 12, data terkecilnya 8, dan data terbesarnya itu ada 18. Nah, kita kan sudah mengetahui itu apa saja yang telah diketahui dari data tersebut. Lalu, yang ditanyakan tadi, rentangan antar kuartil. Nah, untuk menjawabnya, jadi kita cari dulu jumlah datanya berapa. Jumlah data sama dengan rata-rata dikalikan banyaknya data. Karena rata-ratanya tadi 12, maka 12 dikali 6 kita dapat 72. Nah, kan ada 6 data. 6 data itu kan tidak diketahui, hanya diketahui data terbesar sama terkecilnya. Karena data terkecilnya itu 8, maka 8 itu kita taruh di data pertama dan 18 kita taruh di data ke-6. Terus kan tadi diketahui modusnya 10. Jadi kemungkinan data kedua dan ketiga itu 10. Nah, karena mediannya kan 11. Median itu kan nilai tengah dari data tersebut. Karena ada 6 data, maka nilai tengahnya itu ada di tengah-tengah antara nilai ketiga dan keempat. Mediannya itu kan 11. Maka 11 dikali 2 itu 22, lalu dikurang 10. Maka kita dapat 12. Nah, nilai 12 itu adalah nilai dari data keempat. Nah, lalu berapa sih nilai data yang kelima ini? Karena data kelima ini kan tidak diketahui, jadi kan jumlah datanya tadi kan 72, maka 72 ini dikurang dengan jumlah 5 data yang diketahui tadi, yaitu 72 dikurang dalam kurung data ke-1 ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah data keempat, dan data ke-6. Lalu kita dapat 72 dikurang 58 itu ada hasilnya 14. Maka 14 adalah nilai data yang kelima. Nah, rentangan antar kuartil ini kan rumusnya K3 dikurang K1, di mana K1 itu nilai data yang kedua, sedangkan Q2 itu yaitu sama dengan mediannya tadi, rata-rata, dan Q3 itu adalah data yang kelima. Jadi kita dapat rentangan antar kuartil sama dengan 14 dikurang 10, maka hasilnya 4. Jadi rentangan antar kuartil dari ke-6 data tersebut adalah 4. Oke anak-anak, kemudian kita masuk ke dalam materi variasi. Untuk soalnya, yaitu Bruno adalah seorang aktor terkenal yang baru saja menjalani 5 sesi latihan acting dengan variasi sampel durasinya sesi latihan sebesar 62,5 menit. Pelatihnya mencatat bahwa rata-rata durasi sesi latihan Bruno adalah 30 menit per hari. Berdasarkan data tersebut, tentukan masing-masing durasi waktu sesi latihan Bruno. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui apa yang diketahui, ditanya, kemudian baru menjawabnya dengan penyelesaian. Untuk yang diketahui adalah variasinya berdasarkan soal tadi, yaitu sebanyak 62,5 menit kuadrat. Kemudian untuk rata-rata durasi sesi latihannya yaitu 30 menit. Dan untuk jumlah sesi latihannya yaitu N sebanyak 5. Nah, apa yang ditanyakan atau yang dicari di sini adalah menentukan masing-masing durasi sesi latihannya yang bisa kita asumsikan sebagai X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama-tama kita cari dulu variasi sampelnya dengan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung XI atau nilai sampelnya, kemudian dikurang nilai kata-katanya atau X min. Habis itu dibagi dengan N kurang 1. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi dengan ditulisnya, yaitu S pangkat 2 sama dengan 62,5 pangkat 2,
X sama dengan 30 dan N sama dengan 5 kita jabarkan, yaitu 62,5 sama dengan sigma dalam kurung XI kurang 30 tutup kurung pangkat 2 per 4. Setelah kita hitung hasilnya yaitu sigma dalam kurung X1 kurang 30 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 62,5 kurang 4 sama dengan 250. Kemudian setelah kita mencari data sampelnya, yang kedua kita mencari rata-ratanya. Rumusnya yaitu X sama dengan sigma XI per N. Kita masukkan angkanya, 30 sama dengan sigma XI dibagi 5 dengan hasil 150. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai rata-ratanya dan variansi sampelnya, kemudian kita mengkombinasikan nilai-nilai itu agar kita dapat mencari jawabannya, yaitu durasi latihan si Bruno tadi. Nah, bagaimana cara kita mencari 5 durasinya itu? Pertama-tama kita lihat dulu, seperti yang kita ketahui rata-rata durasi latihan si Bruno itu kan 30 menit per hari. Nah, kalau misalkan 30 menit per hari, sedangkan durasinya yang ia butuhkan dalam beberapa hari itu latihannya 5 kali, yang pasti kita tempatkan dulu 30-nya tadi di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan kita menempatkan 30-nya tadi di tengah-tengah, maka kita mendapatkan hasil untuk X1-nya yaitu 20, X2-nya 25, X3-nya 30, X4-nya 35, dan X5-nya itu 40. Nah, agar membuat jawaban kita itu akurat, kita bisa menghitungnya agar sama totalnya 150 dan 250. Nah, untuk pertama-tama kita hitung dulu 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 35 dan ditambah 40 itu hasilnya 150, dimana kita sudah membuktikan bahwa jawaban kita telah akurat di segi jumlah total. Kemudian dari segi variansi, cara menghitungnya kita hitung angka durasi tadi kemudian dibagi dengan 30 pangkat 2, yang dimana hasilnya semua itu ditambahkan, yaitu 100 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 100 lagi sama dengan 250. Jadi durasi masing-masing sesi latihan Bruno adalah 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, dan 40 menit. Nah, setelah pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru tadi, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan materi yang telah kami jelaskan? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali. Semoga pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum kita menutup acara pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, setelah pembelajaran telah kami lakukan tadi, anak-anak tolong pelajari lagi dan ulang-ulang lagi materi yang telah diajarkan tadi di rumah ya. Jika Bapak atau Ibu tadi memiliki kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.